ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menuntut ilmu sangatlah banyak. Nah, keutamaan menuntut ilmu sangatlah banyak dan cukuplah ya apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu itu lebih baik, lebih afdal dan lebih utama dari seluruh ibadah-ibadah sunnah. Dari seluruh ibadah-ibadah sunnah, ibadah apapun, yes, dari ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menuntut ilmu itu lebih utama dan lebih afdal daripadanya. Nah, lebih afdal daripada salat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada sedekah sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Seandainya ada seseorang di antara kita yang mampu salat sunnah, ya, salat sunnah, ya, salat sunnah mutlak sebanyak 1000 rakaat. Nah, sebanyak 1000 rakaat dia mampu melaksanakan hal tersebut. Kemudian ada orang yang kedua, dia tidak mengerjakan, ya, salat sunnah, nah, 1000 rakaat, akan tetapi dia menuntut ilmu, mempelajari satu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu ayat dari Al-Qur'an yang dia pelajari, bagaimana maksud dan kandungannya, atau satu bab dari bab-bab ilmu yang disebutkan dalam agama, atau satu hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik daripada seseorang yang menghabiskan waktunya tersebut dengan mengerjakan salat sunnah 1000 rakaat. Ya, salat sunnah 1000 rakaat. Bersamaan dengan itu, mampukah kita mengerjakan salat sunnah 1000 rakaat? Mampu atau tidak? Tidak akan mampu mengerjakan. Ternyata ada amalan yang lain yang lebih mudah, dan keutamaannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri majelis ilmu, mempelajari satu bab, satu hukum dari agama. Nah, satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan melaksanakan ibadah sunnah. Maka siapa yang paling banyak dan lebih banyak bagiannya dalam menuntut ilmu, maka tentunya dia juga mendapatkan bahagian yang lebih banyak pula di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan dari menuntut ilmu tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari agama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menuntut ilmu, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Banyak orang yang ingin menuntut ilmu akan tapi tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Apakah karena sakit, yang dia tidak bisa kemana-mana, atau mungkin tidak ada orang yang bisa mengajari dia, atau mungkin faktor-faktor yang lain. Maka tatkala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Siapa yang menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Sungguh adalah orang yang merugi. Kalau kerugian itu dia sadari ketika dia masih hidup di dunia, maka itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kerugian itu dia sadari tatkala ajal telah datang menjemputnya, maka itu adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Nah, penyesalan yang tidak ada gunanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatlah dalam menuntut ilmu. Nah, semangatlah dalam menuntut ilmu, karena ini adalah merupakan sebab-sebab yang sangat besar untuk meraih keistiqomahan dan keteguhan di atas kebaikan dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.